Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-112. Apa yang dituntut dalam hukum yang ketiga? Jawabannya, hukum yang ketiga menuntut agar nama Allah, gelar-gelarnya, sifat-sifatnya, pranata-pranata yang telah ditetapkannya, firman-Nya, sakramen-sakramennya, doa kepadanya, sumpah, nazar, tindakan membuang undi, karya-karyanya, dan segala hal lain yang dijadikannya sebagai sarana memperkenalkan dirinya dipakai dengan cara yang suci, khidmat, dalam pikiran, renungan, perkataan, dan tulisan, melalui pengakuan iman yang kudus dan tingkah laku yang bertanggung jawab demi kemuliaan Allah dan kebaikan kita sendiri serta orang lain. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Matius 6 ayat 9, Ulangan 28 ayat 58, Mazmur 29 ayat 2, Mazmur 68 ayat 4, Wahyu 15 ayat 3 dan 4, Maleakhi 1 ayat 14, Pengkhotbah 5 ayat 1, Mazmur 138 ayat 2, 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25, ayat 28 dan 29, 1 Timotius 2 ayat 8, Yeremia 4 ayat 2, Pengkhotbah 5 ayat 2, ayat 4 dan 6, Kisah Para Rasul 1 ayat 24, Ayub 36 ayat 24, Maleakhi 3 ayat 16, Mazmur 8 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 dan ayat 9, Kolose 3 ayat 17, Mazmur 105 ayat 2 dan ayat yang kelima, Mazmur 102 ayat 19, 1 Petrus 3 ayat 15, Mika 4 ayat 5, Filipi 1 ayat 27, 1 Korintus 10 ayat 31, Yeremia 32 ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 12. Dari ayat-ayat yang dapat kita baca dan telusuri di Alkitab dan segala penjelasan mengenai jawaban atas pertanyaan tuntutan hukum yang ketiga bagi kita orang Kristen, maka kita mendapatkan pengajaran dan menerapkannya untuk kehidupan kita saat ini. Hal yang pertama, seluruh aktivitas keagamaan kita, baik di dalam ibadah pribadi, ibadah komunal, di dalam gereja, dan melalui pelayanan gereja, selalu meninggikan, mengutamakan nama Allah dengan penuh tanggung jawab bagi kemuliaan Allah Trinitas dan untuk kebaikan umatnya dimanapun dan kapanpun. Hal yang kedua ialah bagaimana kita memiliki sikap yang penuh tanggung jawab ketika kita menulis, menyampaikan, dan memproklamasikan nama Allah kepada orang-orang percaya dan kepada orang-orang yang tidak percaya, baik secara pribadi maupun di depan publik. Karena kita dikaruniai satu kesempatan untuk menyatakan nama Allah yang menggambarkan keberadaannya secara menyeluruh. Yang ketiga, kita perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang kita ucapkan dan kita tuliskan atau kita sampaikan melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, dan sosial, kepada pihak lain untuk sungguh-sungguh memperhatikan baik tulisan maupun penyebutan maupun juga penjelasan mengenai nama, gelar, dan karakter Allah secara bertanggung jawab dan penuh dengan kehormatan, sehingga tidak boleh ada upaya mengurangi atau menyamakan keberadaan nama Allah, gelarnya, atribut, dan karakternya itu sama seperti nama-nama yang dunia tawarkan atau yang kuasa kegelapan sampaikan. Dengan tiga hal pemahaman ini, kita dapat menerapkan, mengagungkan nama Allah, natur, atribut,
karyanya dengan satu praktek kehidupan beragama kita, seperti berdoa dalam nama yang sungguh dinyatakan Tuhan kepada kita, dalam melantunkan puji-pujian kepada Allah Trinitas, di dalam kita memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain, bahkan di dalam kita memperkenalkannya melalui tulisan ataupun audio video. Kiranya kita terus-menerus mengingat tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita memuliakan Allah dan menikmati kebaikan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.